Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan hukuman atau kafarah bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima pada siang hari di bulan Ramadan. Saya bacakan redaksi kitabnya. Bismillah. Waman wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kafarah. Barang siapa yang mewati istrinya atau berjima fi nahari Ramadan pada siang hari di bulan Ramadan, 'amidan yang dilakukan dengan sengaja, fil farji yang mana dilakukannya tersebut di daerah kemaluan atau fil farji, fa 'alaihi al-qada' wal kafarah. Maka wajib bagi seseorang tersebut yang melakukan jima atau hubungan suami istri di siang hari untuk mengqadha puasanya. Misalnya selama bulan Ramadan melakukan 1 kali jima pada hari Selasa misalnya, maka wajib mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut atau mengganti puasa yang dimana di hari itu melakukan jima sekaligus membayar kafarah atau denda. Nah, dendanya di sini wahiyya idqu raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan budak perempuan. Saya kira untuk memerdekakan budak perempuan di zaman sekarang sudah tidak ada. Maka alternatif yang kedua atau cara yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak perempuan, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka wajib bagi orang tersebut yang melakukan jima tersebut untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa yang dilakukan itu harus 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Kecuali yang perempuan nanti. Misal, melakukannya selama 1 bulan 19 hari. Di hari yang ke-19, dia jeda puasanya, berhenti. Maka harus diulang lagi dari awal. Artinya puasa yang dilakukan itu harus berturut-turut, tidak boleh berhenti, tidak boleh ada jeda. Mutatabi'in, harus berlangsung, tidak boleh berhenti walaupun hanya 1 hari. Kemudian fa'illam yastati, maka kalau tidak memungkinkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, misalnya karena disebabkan ada penyakit, tidak bisa, atau ada faktor lainnya dari dokter tidak dikasih untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau karena faktor umur, maka alternatif yang ketiga, cara yang ketiga itu adalah fa'id'amu sittina miskinan. Maka orang tersebut memberikan makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Pada setiap orang miskin itu 1 mud. Takaran mud sudah saya sampaikan di keterangan-keterangan sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa ukuran 1 mud itu berapa, bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi itu ya. Yang pertama, sanksinya jika melakukan jima di siang hari karena sengaja di daerah kemaluan, yang pertama harus memerdekakan budak, yang mana budaknya tersebut adalah budak perempuan. Saya kira untuk memerdekakan budak di zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan, maka alternatif yang kedua harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak memungkinkan atau tidak bisa untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut ini, maka alternatif yang terakhir yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Pada setiap orang miskin itu, per setiap orang miskin itu 1 mud. Perlu diketahui, ini catatan penting, jika masih mampu untuk melakukan kafarah yang pertama, memerdekakan budak, maka tidak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak perempuan, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau masih mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tidak boleh menggunakan cara yang ketiga ini, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ini syaratnya harus berurutan. Kalau mampu yang pertama, maka tidak boleh yang kedua. Kalau mampu yang kedua, tidak boleh yang ketiga. Jadi misalnya dia mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tidak boleh menggunakan cara yang ketiga ini atau memberikan makan 60 orang miskin. Maka dia harus berpuasa selama 2 bulan kalau dia memang mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh menggunakan alternatif yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Kalau masih mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tidak boleh memberikan makan 60 orang miskin. Jadi syaratnya harus berurutan di sini, tidak boleh dilompat-lompat.
gitu. Harus berurutan. Kalau memang masih mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh memberikan makan 60 orang miskin. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perbedaan di antara kita, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.